Saya ulangi, syair seorang wanita yang rindu terhadap suaminya tatkala Sayyidina Umar bin Khattab melakukan belusukan di tengah malam. Sang wanita mengatakan, tatawala hadzal lail waswadda janibuh. Malam ini terasa begitu panjang dan ujungnya kelam. Wa arraqani an la habiba ulaibu. Yang menyedihkan tak ada kekasih, tak ada suami untuk teman berkencan. Fa wallahi lallahu inni ulaqibuh. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah yang mengawasiku, tubuh ini telah beranjak dari ranjang. Taharraka bidhadzas sariri jawanibu. Niscaya dipan-dipan ujungnya akan bergoyang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kidung syair yang dibaca oleh wanita yang suaminya sedang bertugas berperang. Wanita itu kemudian melanjutkan summa tanahadat wa qalat. Kemudian wanita itu menarik nafas panjang dan berkata, laqad tala laili wastadda wahdati. Sungguh telah lama malam-malamku makin berat kesepianku. Wal amrullahi inna Umar la yubali bi. Demi Allah, Umar tidak memperdulikan kesepianku. Wala bi firaqi li zauzil ghaibi anni. Dan juga tidak peduli akan kepergian suamiku dari sisiku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata syair yang dibaca wanita yang kesepian itu menyebut wala amrullahi inna Umar la yubali bi. Demi Allah, Umar tidak memperdulikan kesepianku. Wala bi firaqi li zaujil ghaibi anni. Dan juga tidak peduli akan kepergian suamiku dari sisiku. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu Sayyidina Umar mendengarkan syair ini dan beliau itu mendengar dengan persis karena beliau berada di depan pintu, mencermati keadaan yang demikian karena dirinya dituduh sebagai pemimpin yang tidak peduli. Laqad tala laili wastadda wahdati wala amrullahi inna Umar la yubali bi. Umar tidak peduli terhadap kesepianku. Wala bi firaqi li zaujil ghaibi anni. Dan juga tidak peduli akan kepergian suamiku karena bertugas sebagai militer. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Umar merasa ikut bersedih. Maka kemudian Umar mengetuk pintu, tok 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 tok. Wanita itu kaget dan tidak menyangka ada orang yang tiba-tiba mengetuk pintunya. Jangan-jangan yang ngetuk pintu itu orang yang mendengarkan ucapan-ucapanku tadi. Dalam hatinya lirih, siapa? Siapa yang datang ke tempat wanita yang sendirian malam-malam seperti ini? Tanyanya dari dalam. Umar berkata, tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Tidak, jawab wanita itu tegas. Tolong buka pintunya. Aku Amirul Mukminin, jawab Umar. Tidak mungkin engkau bukan Amirul Mukminin, jawab si wanita. Kemudian Amirul Mukminin mengeraskan suaranya. Baru wanita itu mengenali bahwa itu betul Amirul Mukminin. Maka tatkala setelah dikenali bahwa itu suara Amirul Mukminin, maka lalu dibukalah pintunya. Lalu kemudian Sayyidina Umar menyapa, wahai fulanah, di manakah suamimu? Tanya Umar. Suamiku sedang dalam tugas militer, ini dan itu. Wanita itu kemudian menjelaskan siapa nama suamimu. Lalu kemudian wanita itu menyebut nama suaminya. Maka kemudian Umar bersama pengalalnya kemudian pulang menuju masjid untuk melakukan sholat subuh. Dan keesokan harinya kemudian Sayyidina Umar mengirim surat kepada panglima perangnya agar memulangkan seorang tentara yang bernama Ek yang disebut oleh wanita tadi malam. Maka kemudian Umar mengatakan agar prajurit tadi agar segera menghadap Sayyidina Umar di kota Madinah. Maka kemudian disinilah kemudian
Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya yang bernama Hafsah. Fasala Umar ibnatahu Hafsah. Maka kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada anaknya yang bernama Hafsah, kam aktsara ma tasbirul mar'atu an zawjiha. Berapa lama kebanyakan seorang wanita itu sanggup bersabar, bisa bersabar untuk tidak kumpul dengan suaminya? Tanya Umar kepada anaknya. Faqalat sittatu asyurin au arba'atu asyurin. 6 atau 4 bulan ayah, jawab Hafsah. Faqala Umar la ahbisu ahadan minal juyusi aktsara min dzalika. Maka kemudian Sayyidina Umar mengambil keputusan tidak akan menahan pasukan lebih dari 6 bulan tatkala ditugaskan sebagai militer. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, bahwa ternyata Sayyidina Umar belusukan itu untuk melihat apakah ada rakyatnya yang terzalimi. Ternyata seorang wanita yang rindu terhadap suaminya, yang suaminya telah ditugaskan ke medan perang lebih dari 6 bulan, sudah merasakan kesedihan yang sangat. Maka kemudian Umar bertanya kepada anaknya yang bernama Sayyidah Hafsah. Maka kemudian sejak saat itu Sayyidina Umar tidak pernah lebih dari 6 bulan menugaskan pasukannya ke medan perang. Oleh karena itu kebijakan ini menjadi kebijakan yang diambil oleh Umar, sehingga Sayyidina Umar dalam kepemimpinannya tidak pernah menugaskan militer ke medan perang atau ke perbatasan atau dimanapun lebih dari 6 bulan. Alhamdulillah. Inilah peranan pemimpin yang belusukan untuk mengambil kebijakan agar jangan sampai ada rakyatnya yang menjadi terzalimi karena kebijakannya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, mari kita diskusikan sampai di sini. Kami kembalikan kepada moderator.